Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniat Majijati dengan NIM 23050087421 dari kelas TE 2023D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menghitung resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Untuk pendahuluan, yang pertama latar belakang. Dengan berkembangnya berbagai macam bidang hingga saat ini, sudah banyak contoh bidang yang memberikan beragam manfaat bagi manusia. Salah satu contohnya adalah bidang teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, tentu akan memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, penggunaan teknologi harus digunakan dengan baik agar dapat memberikan dampak positif. Saat ini teknologi terus berkembang, contohnya ada Python yang dapat digunakan untuk melakukan pemrograman. Tentunya penggunaan Python ini diperlukan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk membuat suatu pemrograman. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara mengoperasikan program yang akan dibuat di Python? Yang kedua, bagaimana cara menghitung resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif menggunakan aplikasi Python? Untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui cara mengoperasikan program yang akan dibuat di Python. Yang kedua, untuk mengetahui cara menghitung resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif menggunakan aplikasi Python. Selanjutnya ada dasar teori. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Contoh penggunaan Python sebagai berikut. Yang pertama, data analysis dan machine learning. Yang kedua, pengembangan web atau web development. Yang ketiga, otomatisasi tugas. Dan yang keempat, menyelesaikan berbagai tugas harian. Selanjutnya untuk pengujian, kurang lebih seperti ini untuk pengujiannya. Saya bagi menjadi 3 slide karena cukup panjang. Kita langsung ke pembahasan. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning atau ML. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari, serta dapat dijalankan di berbagai platform. Beberapa fitur yang terdapat pada Python adalah: yang pertama, bahasa yang diinterpretasikan; yang kedua, bahasa yang mudah digunakan; ketiga, bahasa berorientasi objek, dan lainnya. Pada penghitungan resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif ini memanfaatkan pemrograman Python. Dengan adanya berbagai fitur yang diberikan oleh Python, hal ini memberikan kemudahan dalam melakukan pemrograman. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam perkembangan bidang teknologi saat ini, salah satu contohnya adalah Python. Python efisien, mudah dipelajari, dan dapat dijalankan di berbagai platform. Python bermanfaat untuk menulis kode sisi server dan menyediakan pustaka yang telah ditulis sebelumnya untuk fungsi backend kompleks. Ada juga beragam kerangka kerja Python yang memudahkan pembuatan aplikasi web. Dengan menggunakan kerangka kerja tersebut, developer dapat membuat aplikasi web dengan cepat tanpa perlu menulisnya dari awal. Mereka juga dapat menguji aplikasi tersebut menggunakan alat pengujian kerangka kerja tanpa bergantung pada alat pengujian eksternal. Terima kasih, kita langsung ke aplikasi Python. Untuk tampilan Python sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita run. Setelah kita run akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih penghitungannya, kita menghitung resistansi terlebih dahulu, maka kita masukkan angka 1, lalu kita enter. Nah, untuk penghitungan resistansi, masukkan nilai tegangan atau volt, kita masukkan 50 volt. Lalu untuk arus kita masukkan 5 ampere. Nah, hasil dari resistansi tersebut adalah 10 ohm. Untuk menghitung lagi, kita akan mencoba menghitung reaktansi induktif. Lalu kita tekan Y untuk penghitungan lagi. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita masukkan angka 2 untuk menghitung reaktansi induktif. Masukkan nilai frekuensi tegangan AC, Hertz kita masukkan 60 Hz. Nilai induktansi kita masukkan 65 Henry.
Hasil dari reaktansi induktif adalah 24504,48 ohm. Nah, kita hitung lagi untuk menghitung reaktansi kapasitif. Kita tekan D, lalu Enter. Kita pilih penghitungan, kita masukkan angka 3 untuk penghitungan reaktansi kapasitif. Masukkan nilai frekuensi tegangan, kita masukkan 60 Hz lagi. Untuk nilai kapasitansi, kita masukkan 1,5 mFarad, berarti sekitar 0,000015. Kita masukkan 15. Kita enter. Hasil dari reaktansi kapasitif tersebut adalah sekitar 1,768 sekian kilo ohm. Nah, setelah kita berhasil menghitung semuanya, kita tekan N untuk mengakhiri penghitungan. Enter. Nah, setelah ini berarti prosesnya telah selesai. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.